Halo Powers, kali ini saya Hafid, Oppo HQ Training Area B, ingin menjelaskan bagaimana caranya mengkoneksikan Oppo Band kamu ke smartphone user kamu. Nah, yang pertama pada saat kamu unboxing, pastinya kamu akan mendapatkan bracelet ya, ataupun gelang daripada Oppo Band-nya. Lalu yang kedua di sini ada unit device dari Oppo Band-nya yang kita bisa copot seperti ini. Lalu yang ketiga di sini ada kabel chargernya ataupun rumah chargingnya juga termasuk ya. Di sini ada USB Type B dan teman-teman bisa colok aja ke adapter ya, karena adapter ini kita nggak dapat secara terpisah ya. Lalu yang terakhir adalah kartu petunjuknya ya. Di sini karena saya pakainya Oppo Band versi China, jadi bahasanya masih Mandarin ya. Oke. Terus, nah, bagaimana cara menyalakan ya? Ini karena mati ya, jadi nggak ada tombol satupun ya, nggak ada tombol satupun. Jadi semuanya hanya berdasarkan slide dan touch aja di sekitar layar dari Oppo Band. Untuk mengkoneksikannya ataupun nyalainnya, teman-teman tinggal colok aja kabel adapternya, bentar, lalu dimasukin ke chargernya sampai bunyi cek gitu ya. Nah, sampai dia muncul seperti ini, sedang mencharge ya. Di sini karena saya baru unboxing, otomatis kurang lebih hanya 56% yang terisi ya. Oke, ini kira-kira 1,5 jam full dari 0% sampai 100% ya teman-teman ya. Jadi waktunya ini cukup cepat juga pengecasannya. Untuk dapet chargernya sendiri voltasenya itu 5 volt 1 ampere ya teman-teman ya. Jadi usahakan cari adapter yang sekiranya mendekati voltase seperti itu. Nah, ini kalau dinyala ya, jadi ini bagaimana caranya untuk mengecas, how to charge your Oppo Band. Pastinya dengan cara melepas smart band kamu hingga sampai 100% ya. Oke, itu caranya. Oke, kalau tadi video pertama kita ajarin bagaimana cara mengecas Oppo Band kamu pada saat dalam keadaan mati ya. Terutama teman-teman pada saat unboxing itu pasti nggak bisa tuh nyala Oppo Band-nya. Nah, itu caranya tuh tinggal di charge aja. Lalu kalau di charge dia akan muncul seperti tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal di koneksiin aja ke Heltap Health ya. Terutama teman-teman sudah download kan Heltap Health-nya. Lalu di sign in aja. Yang belum sign in tinggal sign in, yang belum pernah pakai Oppo Band ataupun Heltap Health itu tinggal di sign up ataupun bisa teman-teman daftarkan. Oke, ini karena sudah terkoneksi, ini adalah tampilan awal ya ketika teman-teman menggunakan Heltap Health ataupun aplikasi yang dikhususkan untuk wearable daripada produk Oppo ya, ataupun smartphone Android pun harusnya pun bisa support Heltap Health. Bahkan kelas iPhone pun Heltap Health yang ada di Oppo Watch juga bisa berfungsi ya. Nah, jadi teman-teman tinggal nggak perlu khawatir kalau misalnya usernya pakai Android ataupun smartphone dari non Android ataupun iOS. Nah, yang pertama ini sini adalah Health ya, untuk melihat fitur-fitur daripada Oppo Band ini sendiri. Ada SpO2, bagaimana men-track saturasi kadar oksigen darah kita, sleep, heart rate, dan daily activity. Nanti kita akan bahas hal itu juga. Tapi yang pertama sebelum kita bahas, kita akan bagaimana cara mengkoneksinya. Nah, di menu manage ya, di menu manage ini teman-teman tinggal pilih bagian atas itu ada plus. Tinggal diklik aja, lalu pilih Oppo Watch atau Oppo Band. Otomatis kita kan ingin koneksiin ke Oppo Band ya. Tinggal diklik Oppo Band aja, lalu dia akan sesuai ya sama jenis Oppo Band yang ada di layar kita ini, yaitu 313B. Ini 313B. Pas ya, cocok ya, match. Jadi kita tinggal di preparing aja. Kita tunggu aja sekian beberapa detik aja, nanti dia langsung prepare. Cepat ya teman-teman ya, sangat mudah dan cepat. Oke, pastiin sinyalnya juga bagus ya di sana ya. Tinggal di continue aja, lalu kita continue, allow. Ya, kurang lebih ini notifikasi akses yang bisa diterima daripada Oppo Band dengan smartphone kamu. Jadi segala bentuk aplikasi yang terinstall ataupun terdownload di smartphone user kamu itu bisa diaktifkan ya, disinkronisin ke Oppo Band kamu. Jadi nggak perlu lagi buka-buka smartphone, tinggal kelihat Oppo Band kamu notifikasi itu ada, dan kita ingin balas ataupun tidak pesannya,
balik lagi ya, kebutuhan tergantung sama user kamu. Oke, kalau udah kayak gini, pastinya di sini kita suruh pilih ya. Biasanya kita menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri dalam menggunakan gelang ataupun jam tangan. Biasanya kalau cowok kan di kiri ya, kalaupun cewek bisa di kanan. Saya menggunakan yang kiri ya. Lalu di get start aja sampai muncul layar yang ada di health tab health kamu seperti ini ya teman-teman ya. Sudah terkoneksi, yaitu baterai level 59%, ada informasinya, ada watch face, tips, dan juga more. Kalau udah kayak gini tentunya sudah selesai ya bagaimana caranya untuk mengkoneksikan smartband kamu dengan Oppo Band kamu. Jadi seperti itu cara how to connection ataupun pairing ke smartphone kamu. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke video ketiga, yaitu bagaimana caranya kita menggunakan gesture yang ada di Oppo Band. Ya, bagaimana sih kalau swipe ke kanan itu ngapain, swipe ke kiri itu ngapain ya. Sedangkan unit dari device Oppo Band ini sendiri tidak ada sama sekali tombol ya teman-teman ya di sini. Jadi ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui sebelum user kita menggunakan. Nah, lebih baik kita pasang dulu kali ya ke gelangnya supaya dapat pengalaman yang lebih meyakinkan. Oke, ini sudah terpasang. Di aplikasi Health Tab Health sendiri sudah ada menu tips ya atau fitur tips pilihan. Ini bagaimana caranya menggunakan Health Tab Health. Penggunaannya, panduannya sudah sangat-sangat lengkap. Ada 5 total gerakannya. Yang pertama kita akan bahas adalah swipe left or right to switch between watch face. Jadi kita bisa swipe ke kiri, kanan, ke kanan. Ini untuk mengganti watch face kita. Oke, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, gini caranya. Itu gerakan yang pertama. Yang kedua, kita bisa swipe up or down to browse through apps. Jadi kita bisa pilih-pilih aplikasi yang ada di Oppo Band. Di antaranya, kita ke atas, ini ada notifikasi pesan, ya, kita masuk. Lalu kita juga ada setting, ada tools, ada weather, cuaca. Kita mau ngecek cuaca. Di sini ada menu breathe. Bagaimana cara kita bisa menghirup udara ya, diatur inhale, exhale gitu ya buat orang-orang yang suka yoga. Ada juga menu tidur, tracking tidur kita. SPO2, ini fitur yang paling sangat-sangat saya suka di fitur Oppo Band karena cocok banget situasinya sama kondisi pandemi ya. Lalu juga ada heart rate, ada juga workout, dan juga ada daily activity untuk mengetrack step langkah-langkah kita di setiap harinya. Oke, nah ini contohnya ya. Oke, itu step kedua. Yang step ketiga adalah swipe right to return the previous screen, yang artinya ini kita kalau kita misalnya lagi buka setting ya, nah ini kita bisa ke swipe ke kanan, ke kiri, kiri, ke kanan ya. Ini bisa balik ke menu sebelumnya. Yang keempat yaitu adalah touch and hold the screen to go back to the clock fresh screen. Jadi ini kita cukup sentuh layarnya aja ya, tahan, nanti dia akan balik lagi ke tampilan jam di awal ataupun home screen dari Oppo Band itu sendiri ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Yes, semudah itu. Yang kelima ini adalah untuk mengcover screen daripada tangan teman-teman untuk mati ataupun menyalakan si watch face-nya. Oke, ini ada beberapa langkah 5 step gerakan motion daripada Oppo Band. Sangat mudah ya teman-teman ya, dan juga ini bisa digunakan ataupun jelaskan ke user kamu supaya user kamu paham menjelaskannya, dan after sales teman-teman tentunya akan baik ya. Oke, semoga berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mau mengganti watch face tampilan daripada Oppo Band. Kita akan mengganti tampilan watch face-nya dengan Health Tab ya, masih menggunakan aplikasi Health Tab Health. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ada Discover ya. Di sini kita bisa melihat berdasarkan tema yang dari
aplikasi Health Tab Health-nya, yaitu ada yang pertama untuk fitur kesehatan ya. Jadi gambar-gambar ini cocok banget, ideal buat kalau teman-teman suka berolahraga ya. Di sini banyak banget variannya, tinggal di add clock aja. Oke, ini ada art untuk yang lebih estetika ya. Lalu juga ada yang lebih animasi banget nih. Biasanya ini bisa bergerak ya teman-teman ya, semacam kayak screensaver yang ada di handphone. Terus ada simple juga untuk yang suka orang yang nggak mau ribet-ribet banget gitu ya, cuman ada tampilan jamnya aja sama berapa langkah. Di sini ada macam-macam ya. Dan yang terakhir adalah untuk tampilan analog klasik ya. Biasanya suka nggak mau yang norak-norak banget gitu ya. Jadi ini tampilannya seperti ini, bisa dipakai. Tinggal dipilih aja teman-teman. Nah, ini untuk discover ya. Jadi untuk tampilan ya, tampilan untuk maksimal penggunaan watch face yang eksis di Oppo Band ini itu adalah 5 teman-teman. Di sini ya, kalau teman saya zoom ya. Oke, di sini watch face-nya adalah 5. Jadi yang bisa eksis itu 5. Kalau misalnya teman-teman mau ganti, di sini kan kebetulan saya masih baru 2 yang saya download ya. Jadi ini saya masih bisa download 3 lagi yang eksis. Jadi saya bisa, pada saat saya ganti-ganti ini masih bisa ya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lebih dari 2 bisa sampai 5 gitu ya maksimal. Tapi kalau sudah 5, teman-teman harus hapus salah satunya sehingga teman-teman bisa pakai watch face yang lain. Oke, ini juga ada menu foto ya. Jadi kalau mungkin user teman-teman ini selalu ingat keluarga atau bukan hanya keluarga ya, tapi penyayang suami, istri, ataupun pacar gitu ya, teman-teman bisa ganti fotonya foto pacar teman-teman, ataupun suami teman-teman, ataupun user teman-teman punya keluarga yang benar-benar cinta keluarga, supaya kerjanya itu semakin ingat keluarga dan semangat. Tinggal diganti aja teman-teman di album kamera teman-teman gitu. Kebetulan di sini handphone saya masih baru ya, jadi di sini adalah tampilan wallpaper yang ada di Oppo pada saat teman-teman buka di galeri ya. Wallpapernya nggak asing ya, ini ada di Bali ya. Oke, di sini tinggal di add clock face-nya aja, ada 3 pilihan tampilannya mau seperti apa, dan nanti secara langsung dia akan mengganti atau semacam mendownload ya, sinkronis dengan Oppo Band teman-teman. Oke, selesai. Ini jadi total ada 3 watch face yang ada di Oppo Band saya eksisnya. Yang pertama tinggal diganti aja ya, swipe kiri, swipe kanan. Itu untuk foto ya teman-teman. Lalu yang ketiga di sini ada juga work log. Jadi teman-teman yang suka usernya ini traveling ya, contohnya ya traveling ke berbagai negara waktu yang berbeda. Misalnya di sini saya suka ke Manchester. Jadi saya pasang waktu 2 jam di tempat yang berbeda. Misalnya di sini saya pakai adalah Manchester. Saya tinggal diklik aja, lalu di add clock face-nya. Nanti total ada 4 watch face bertambah teman-teman. Nah, contohnya di sini ada di Shanghai dan Manchester ya teman-teman ya. Di sini masih waktunya belum terdeteksi ya. Waktunya masih waktu Manchester dan juga Shanghai ya kalau dikoneksi di sini. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bagaimana cara untuk mengganti watch face tampilan teman-teman ataupun user teman-teman supaya tidak bosan, anti bosan. Itu paling penting teman-teman. Kita selasa memiliki Oppo Band ataupun jam pintar yang baru terus setiap harinya ya, karena kita bisa ganti pilih-pilih warna jam-jamnya ya, tampilan-tampilannya seperti apa gitu, tinggal di swipe aja, maksimal 5. Dan Oppo telah memiliki kurang lebih 140-an, ratusan itu tampilan watch face, dan ini akan terus update ya teman-teman ya, berdasarkan fitur softwarenya. Jadi nggak perlu khawatir ya, ini benar-benar sangat selalu keren gitu tampilannya menggunakan Oppo Band. Selanjutnya saya mau ajarin juga fitur yang benar-benar bermanfaat juga nih buat orang-orang yang suka lupa naruh handphonenya di mana ya. Jadi kita seperti semacam alat untuk mendeteksi smartphone kamu ya. Selama handphone kamu
terkoneksi Bluetooth antara Oppo Band kamu, itu pasti kita bisa jangkau titik temunya di mana. Oke. Nah, caranya bagaimana? Oke, yang pasti pastikan kamu masih tetap terkoneksi ya smartphone kamu dengan Oppo Band. Nah, kalau udah tinggal di swipe ke atas, cari menu tools ya. Oke, menu tools, that's it. Nah, kita pilih Find My Phone. Ya, ini dia. Walaupun kita aktifin ya, misalnya di sini biasanya kan kita bisa silent mode ya. Kalau kita suka lupa gitu kan, ketika kita miss call, otomatis layarnya itu ataupun handphone kamu tuh cuman vibrate aja atau getar doang, nggak memunculkan suara. Nah, kalau kamu pakai Oppo Band, ini sangat-sangat pintar ya teman-teman ya. Walaupun kita silent handphone kamu gitu ya, saya matikan dulu ya. Terus kita ketik menu Oppo Find My Phone di Oppo Band, tinggal diklik aja ya. Sip, keren ya. Dia akan tetap memberikan bunyi efek sangat-sangat luar biasa buat orang-orang yang suka lupa. Jadi selama itu kamu di silent mode, itu tetap berfungsi Find My Phone-nya. Oke. Nah, bagaimana kalau handphonenya dalam keadaan mati teman-teman? Ya tentunya kalau mati otomatis Bluetooth kamu juga tidak terkoneksi ya. Jadi ini tidak bisa mencari ataupun menggunakan fitur Find My Phone yang ada di Oppo Band. Seperti itu teman-teman. Keren ya? Oke, fitur selanjutnya ini satu-satunya fitur yang mungkin ini sangat-sangat berguna ya di situasi sekarang ini. Yang seperti teman-teman ketahui, kadar oksigen itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui ya. Misalnya teman-teman suka pusing, ataupun teman-teman suka ngerasa mual gitu ya, tiba-tiba pernafasan teman-teman juga terganggu, berarti teman-teman ada yang tidak beres pada kadar oksigen di dalam tubuh teman-teman ataupun user teman-teman. Nah, ketika user kamu membutuhkan kesehatan seperti ini ya, ini kita bisa aktifkan namanya SpO2 ya, suatu untuk mengukur kadar oksigen. Yang biasanya teman-teman ketahui itu kita mengeceknya itu melalui alat oximeter. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan Oppo Band, itu tidak perlu menggunakan oximeter lagi. Jadi ini seperti kayak alat kesehatan dan juga untuk jam tangan pintar juga, sangat-sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan terutama ya. Oke, kita lanjut aja. Karena kita sudah memiliki sensor ya, 3 sensor di sini sangat berfungsi untuk alat-alat kesehatan maupun men-tracking data untuk jenis-jenis olahraga yang dimiliki oleh Oppo ya. Yang pertama ini adalah untuk feedback alat penerima data ya, dari sensor-sensor yang teman-teman suka pakai olahraga ya, dia memberikan sensor di sini yang paling gede. Lalu yang paling atas ini harusnya nanti saya akan coba itu SpO2 ya. Lalu yang tengah-tengah ini untuk detak jantung atau heart rate. Nah, nanti ada warnanya, dia akan memberikan warna lampu. Oke. Dan yang pasti yang paling atas ini adalah untuk mengecas ya, untuk mengkoneksikan magnetic kabel charger kamu. Oke, kita coba aja SpO2 dulu ya. Kita coba SpO2. Kita cari menunya SpO2. Nah, ini SpO2 yang gambar darah ya, dan oksigen. Oke, tinggal kita klik aja. Nah, ini dia, kita suruh pakai smart band-nya. Nah, ini nyala ya. Nyala warna merah. Berarti yang atas ini adalah untuk SpO2, untuk men-tracking sensor SpO2. Ini kita pakai ya, terutama ya, pakai dulu supaya kita benar-benar bisa dapetin angka rate persentase. Bagusnya di minimal angka berapa sih ya? Seperti yang teman-teman ketahui, kalau teman-teman sudah training itu kita minimal di angka 90% ke atas itu sudah sangat bagus ya, normal lah hitungannya. Ini pastiin harus kencang ya teman-teman ya, harus kencang. Nah, ini kita ulang aja ya. Nah, tadi saya masih belum pakai. Pastiin harus kencang supaya sensor ini bergerak dengan baik ya untuk tingkat akurasinya. Oke, kalau udah kencang tinggal kita pakein lagi. Ini kita ulang aja ya. Please fasten your seatbelt. Asik bukan ya? Itu mau naik pesawat sama naik mobil. Tinggal ditunggu aja kurang lebih 1 menitan ya, ataupun kurang lebih dari 1 menit. Nah, ini nyala ya sensornya ya. Tuh teman-teman lihat ya. Sensornya menyala. Dia akan mengukur kadar SpO2 kita ada berapa yang bagus.
seperti tadi saya bilang ya, 90% ke atas itu masih normal ya. Tapi kalau misalnya di bawah 90%, teman-teman harus mengecek ke dokter. Bisa jadi ada sesuatu hal yang tidak baik gitu. Oke, di sini dari mulai wow, kadar SpO2 saya ternyata 100% ya. Makanya saya bisa memberikan edukasi seperti ini dan alhamdulillahnya saya masih dalam keadaan yang sehat. Nah, di sini ada juga semacam informasi ya, langsung ada informasi. Oke, ini dia nih ya teman-teman. Ada informasi bahwa saya 90 sampai 100% ini angka normal, oke, untuk tingkat indikatornya. Terus kalau misalnya di 80 sampai 89% ini teman-teman kemungkinan akan mendapatkan penyakit terderita namanya hypoxia ya. Hypoxia. Lalu kalau misalnya di 71 sampai 79% itu teman-teman kemungkinan tingkatannya agak lebih rendah lagi, mengkhawatirkan. Bahkan yang paling terakhir itu di bawah 70% itu kemungkinan teman-teman harus mengecek ke dokter ya. Kalau misalnya kita ulang-ulang dan angkanya benar-benar di bawah 70 lah, bahkan 80%, 90% itu udah teman-teman harus waspada ya, memonitor. Kenapa sih kita harus mengecek? Ini karena penting banget teman-teman. Biasanya kalau teman-teman ketahui itu di Wuhan ya, di sana kenapa pada saat kasus COVID-19 itu pertama kali melihat tiba-tiba ada orang jatuh secara pingsan tiba-tiba. Nah, itu kemungkinan besar adalah terganggu pada pernapasannya. Oke, pernapasannya terganggu, otomatis kadar oksigen darah yang ada dalam tubuh kita itu tidak normal, teman-teman. Nah, teman-teman boleh tahu, sekedar informasi aja, kalau misalnya kita mau vaksin ya, di situ di kartu vaksinnya sendiri saya pernah lihat di kartu vaksin yang saat ini Indonesia sudah menjalankannya, di paling atas itu ada tulisan SpO2. Nah, SpO2 jadi penting banget untuk mengecek bahwasanya orang ini sudah siap vaksin atau tidak. Oke, jadi ini adalah bagaimana cara mengecek SpO2 di Oppo-Band. Sangat bermanfaat. Menu selanjutnya yang tidak ada habis-habisnya dari Oppo-Band adalah sistem untuk mengaktifkan workout mode. Ya, kita punya 12 workout mode, menjadi salah satu nilai jual yang sangat-sangat baik dibandingkan beberapa smartband yang sudah saat ini biasanya hanya di bawah 12 sport mode profesional. Ya, ini tentunya sangat-sangat membantu banget ketika teman-teman nanti probing ke user teman-teman. Jadi olahraganya sudah sangat mendukung, support banyak banget olahraga, jenis olahraga. Ya, salah satunya mungkin di sini saya akan menjelaskan di menu more-nya terlebih dahulu ya. Di menu more-nya daripada health-nya ini ada workout and health settings. Nah, ini beberapa fitur untuk mencapai sebuah target ya. Misalnya teman-teman ingin memberikan target diri sendiri supaya lebih sehat menggunakan Oppo-Band. Nah, ini ada contohnya untuk berapa langkah yang kita ingin capai di setiap minggu ataupun bulannya. Nanti dia akan membagi data-data informasinya. Terus juga kalori, kita juga mau habiskan berapa kalori setiap minggu ataupun bulannya. Kita bisa setting supaya kita bisa hidup lebih sehat lagi untuk diet ya, menurunkan berat badan yang ideal. Nanti juga di sini ada reminder supaya teman-teman nanti tuh ada notifikasi ya, notifikasi yang kalau teman-teman aktifkan kalau sudah tidur terlalu lama ya, dia akan ngasih tahu lu udah tidur terlalu lama, lu harus bangun gitu. Ini deteksinya kalau misalnya teman-teman sudah duduk kurang lebih 1 jam ya. Dan ini akan aktif di pukul 9 pagi sampai 9 malam. Nah, di jam-jam ini biasanya teman-teman melakukan aktivitas bekerja ya, dan juga aktivitas lain-lainnya. Makanya di sini secara pintar Oppo-Band membaca, oh di jam-jam ini memang dikhususkan untuk membangunkan teman-teman supaya tetap gerak gitu, jangan terlalu banyak duduk. Oke. Di sini ada heart rate tracking ya, kalau misalnya kita aktifkan ini secara otomatis dia akan memberikan efek warna merah, harusnya sensor warna merah sih ya. Oke, ini kalau kita nyalain gitu kan, ada warna merahnya nggak nyala ya. Oke, nah kurang lebih ini teman-teman heart rate tracking. Nanti dia setiap per 6 menit, 2 menit ataupun per detik dia akan membaca ataupun monitoring si layar Oppo-Band ini sendiri untuk mendeteksi detak jantung yang ideal seperti apa. Lalu juga ada heart rate alert ya, ini kalau misalnya kita lagi workout ya, misalnya lagi lari, kalau misalnya detak jantung teman-teman terlalu tinggi ya,
ini dia akan ngasih vibrate, kayak ngasih peringatan, lu harus istirahat ya, lu jangan lanjutin olahraga. Kalau lu lanjutin olahraga akan berbahaya sama jantung lu, karena jantung lu udah berdetak sangat cepat. Asik banget, kayak PDKT sama perempuan ya teman-teman ya. Jadi ini ada tingkatan ya teman-teman, mau sampai berapa BPM ya. Kalau udah 120 ke atas biasanya itu sudah sangat cukup detak ya, jantung teman-teman sangat-sangat harus dijaga kualitasnya. Jadi harus diingetin sama si Oppo Band ini, keren banget ya. Ini kita bisa aktifin. Lalu juga ada SpO2, kalau misalnya teman-teman mau aktifin pada saat malam hari, men-tracking jam tidur kita, oksigen kita selama tidur itu normal atau enggak sih gitu ya, dia ini bisa tracking juga. Oke, selanjutnya ini adalah satu workout yang ada di HTAP Health aplikasi. Bagaimana yang ada di Oppo Band teman-teman? Sini saya akan cari ya, menu Oppo Band yang ada di sini, workoutnya kita pilih. Nah ini dia workout mode. Nah, yang pertama di sini ada bisa lari ya, lari untuk yang suka lari, jogging. Ini dia kalau misalnya kita aktifkan, dia bisa setting menyesuaikan dengan GPS. Nanti dia akan seperti kayak teman-teman tahu Strava nggak sih, yang suka download aplikasi Strava di pihak ketiga, dan dia akan ngebentuk map ya, kayak tracking lari teman-teman sejauh mana, berapa kilo, dan juga jaraknya berapa ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kita aktifin aja, harus koneksi sama GPS ya, lagi-lagi harus terkoneksi. Nah di sini ada distance-nya, ada kalori berapa, pace-nya berapa, jarak yang antara setiap teman-teman lari gitu, itu sangat-sangat lengkap ya. Nanti dia akan ngasih tahu kalau misalnya teman-teman sudah selesai, tinggal di pause, lalu kita bisa pilih stop aja. Running udah, nah kayak kurang lebih dia akan memberikan result gitu ya, semacam result, hasil. Oke, ini juga ada juga indoor run yang suka treadmillan ya, treadmill juga bisa dipakai di sini. Kalau misalnya lagi pandemi ini takut keluar ya, ini kita bisa pakai juga, pakai treadmill. Terus ada untuk fat burner ya, ini buat orang-orang yang suka lebih ya semacam kayak olahraga berat ya, untuk olahraga berat untuk membakar kalori yang sangat-sangat intens. Ini untuk jalan kaki, ada juga bersepeda ya, ada juga sepeda di indoor juga menggunakan alat fitness. Ini juga ada eclipse trainer ya, beberapa alat fitness, rowing machine ya untuk menggunakan alat fitness juga, alat berat. Ada juga untuk baseball ya, cricket ya, lalu juga badminton juga ada. Wow, sangat banyak ya teman-teman. Terus juga ada juga swimming pool. Nah ini swimming pool nih, ini penting juga teman-teman. Ini gelang sudah memiliki ketahanan air selevel 5 ATM atau 50 meter. Bukan berarti 50 meter teman-teman bisa berenang di bawah ke dalam 50 meter ya, tapi 5 ATM itu ataupun 50 meter dalam keadaan airnya benar-benar tenang banget, diuji benar-benar airnya tenang, tidak ada semacam arus gitu ya, ataupun gerakan, bahkan makanya kita kategorikan 50 meter. Nah 5 ATM itu sudah bisa aman digunakan pada apa aja sih biasanya ya, tentunya untuk wudhu, kena air hujan gitu ya, ataupun kena percikan-percikan air, keringat, itu masih oke, fine. Berenang juga bisa, tapi di kolam renang ya, jangan di laut, oke? Snorkeling sama diving kita tidak menyarankan karena ini sangat-sangat membahayakan atau beresiko juga buat device Oppo Band itu sendiri. Jadi di sini makanya ada fitur swimming pool. Kita hanya bisa direkomendasikan si Oppo Band ini berenang di kolam renang ya, paling enggak di bawah 5 meter minimal ya, 5 meter sampai 7 meter itu di kolam renang sudah sangat-sangat bisa ketahan gitu airnya. Perlu diingat 50 meter ataupun 5 ATM ini bukan berarti teman-teman bisa berenang di laut ataupun dibawa untuk diving ataupun snorkeling ya, itu ada tingkat levelnya lagi lebih tinggi ya. Jadi ya untuk berenang swimming pool ini sudah cukup lah untuk men-tracking berapa jarak yang sudah kita bisa capai. Oke. Ya ini ada yoga, free training dan lain-lainnya. Ada 12 mode intinya. Sip, itu udah workout mengaktifkan beberapa fitur olahraga profesional yang ada di Oppo Band. Oke, itu adalah tadi video awal yang benar-benar teman-teman wajib ketahui atau kuasai pada saat teman-teman sebelum memprobing, bahkan setelah probing dan user teman-teman aja setuju gitu untuk membeli
closing itu juga harus kita jelaskan ya, penggunaan after sales-nya bagaimana gitu ya, experience-nya bagaimana, koneksinya bagaimana, itu sangat penting. Nah, sekarang ini adalah nilai-nilai yang menurut saya cukup bisa berfungsi juga dari apa yang saya sudah jelaskan. Di antaranya kalau teman-teman masuk ke menu tools gitu ya, ini setting ya, pertama setting dulu, kita bisa atur brightness-nya bisa sampai 20% sampai 100% tingkat kecerahannya ya. Jadi kita pakai 60% aja. Lalu juga ada display time-nya, ini mau per berapa detik untuk men-set jamnya ya, bisa kita 7 detik gitu ya. Vibration-nya kita mau pakai jenis normal, weak atau strong ya, normal aja lah ya biar baterainya juga cepet awet gitu. Terus shutdown, restart, about band-nya nih untuk mengetahui jenis emailnya berapa gitu. Oke. Lalu juga di menu setting, nah ini menu push banyak teman-teman, kita bisa mengontrol musik juga teman-teman ya. Jadi kita bisa memainkan musik, disambungkan ke YouTube maupun ke Spotify teman-teman, ataupun daftar lagu teman-teman yang sudah terdownload di smartphone-nya, tinggal di play, nanti dia bisa memainkan sendiri. Lalu juga mau up volume and down juga bisa dari sini ya, tinggal di up aja. Nanti sini saya belum koneksi, bisa di tracking next ataupun previous ya ke musik selanjutnya. Ini sangat-sangat berfungsi juga. Terus stopwatch ini juga ada ya. Terus timer juga ada di sini ya, per lap kita mau setting berapa lap gitu kan. Oke, ini kita stop. Terus alarm ya, ini buat orang-orang yang bangunnya susah ya di pagi hari, ini kita bisa setting di Oppo Band ataupun di tab health-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini nih teman-teman harus download setting supaya nanti bisa tergetar ataupun bisa nyalakan vibration-nya di smart band. Tapi teman-teman pakai Oppo Band ya saat tidur ya, supaya dia memberikan efek getaran. Terus apa lagi tadi ya? Nah ini ya udah itu aja. Karena di sini ada menu kamera, tapi kameranya ini sendiri kita masih dalam tahap upgrade software ya. Jadi bisa dipakai untuk mengambil foto. Kalau misalnya kita sulit nggak ada orang lain gitu ya untuk bantu kita foto, kita bisa pakai aplikasi dari Oppo Band, mengkoneksikannya, lalu smartphone kita bisa foto diri kita sendiri dari jauh gitu ya. Ini membantu. Cuman nanti kita masih to be confirm dan kita harus update juga softwarenya supaya bisa berfungsi. Saat ini saya udah coba tapi sayangnya masih belum bisa berfungsi ya. Gitu. Oke, kurang lebih itu teman-teman segala macam fitur dari Oppo Band, dan semoga video ini membantu. Dan pastinya penjualan daripada Oppo Band ini mudah-mudahan cukup lancar, dan saya yakin teman-teman bisa memberikan edukasi yang cukup profesional dengan penjelasan-penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan ataupun trainer-trainer di region teman-teman sampaikan. Sekian dari saya Hafid, dan saya dari perwakilan Oppo HQ Training Indonesia Area B mengucapkan terima kasih dan good luck penjualan dari Oppo Band.